rangka memperingati Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Azhar. Beliau beralamat di Desa Sudimara, Kecamatan Cilowok, Kabupaten Banyumas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka, buah duren. Tidak kusangka ternyata SMP Negeri 2 memang keren. Tapi percuma keren mas bro kalau jawab salamnya masih loyo. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berenang ke pantai Menganti, tidak kelupaan membeli tali. Sungguh senang rasa di hati melihat ibu-ibu guru cantik sekali. Tapi mohon maaf Bu Guru, percuma cantik kalau jawab salamnya nggak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 2 Aji Barang, panjenenganipun Bapak Sairan SPD beserta segenap Dewan Guru dan staf karyawan yang saya hormati pula. Seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 2 Aji Barang yang saya cintai, hadirin hadirat rahimakumullah. Amin gitu. Disuruh amin malah terpesona memandang wajah saya. Rahimakumullah itu artinya saya mendoakan kamu semua mendapat rahmat kasih sayang dari Allah. Harusnya amin, amin ya Neng. Belum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, itu. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah memberikan kenikmatan berlimpah kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat dibimbing oleh bapak dan ibu guru, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka ngaji bareng. Yang siswa-siswa duduknya rapih dan anteng, yang siswi-siswi ini duduk manis sambil mesam-mesem seneng, sebab lihat yang ceramah masih muda dan makasih. Oh, kan kamu yang ngomong bukan saya yang ngaku. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpah abadikan kepada role model kita, junjungan kita, idola kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cinta apa enggak sama Nabi Muhammad? Cinta apa enggak sama Nabi Muhammad? Sampai kapan cinta sama Nabi Muhammad? Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, ya Nabi Muhammad kekasihku.
surganya Allah, ku selalu bersamamu. Ya Ilahi, kabulkanlah doaku. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu guru, staf karyawan, dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Aji Barang yang saya cintai. Acara pada kesempatan kali ini adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema menjadikan Isra Mi'raj sebagai momentum transformasi menuju pribadi yang lebih baik. Siap mendengarkan ceramah? Kalau siap, saya kasih aturan mainnya. Kalau ngaji sama saya, aturan mainnya itu tutup 1 buka 4. Tutup 1 buka pinten Bu Guru? Tutup 1 buka. Apa yang ditutup? Mulut, jangan ngomong sendiri. Kemudian yang dibuka 4 apa saja? Yaitu mata, telinga, pikiran, dan hati. Karena kita semua pagi ini niatnya ngaji, ingin mendapat ridho Allah dan cintanya Kanjeng Nabi. Siap ya? Kalau sudah siap, mari dibuka kertas yang saya bagikan tadi. Sudah kebagian semuanya? Monggo dibuka, disimak. Inilah inti pengajian kita pada pagi hari ini. Nanti akan saya kaitkan dengan tema yang tertera di belakang ini, yaitu menjadikan Isra Mi'raj momentum transformasi menuju pribadi yang lebih baik. Ini semuanya nyimak dan semuanya sholawatan bareng-bareng. Siap? Oke, saya tes dulu suaranya. Sebelum Isra Mi'raj Nabi kali dengan iman, ilmu dan hikmah, para pelajar yang ingin sukses hidupnya, maka wajib punya bekal 3 perkara. Bisa ya nadanya? Oke, kalau gitu mari kita baca sekali lagi, terus disambung sholawatan, tangannya di atas semua. Oke, siap? Sholawat Nabi Muhammad. Ayo, sebelum Isra dibekali dengan iman, ilmu dan hikmah di hati. Para pelajar yang ingin sukses hidupnya, maka wajib punya bekal 3 perkara. Ya, diangkat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ayo diangkat semua. Adada ma fi ilmillah. Ayo diangkat semua. Daimatan wa min mulkilahi. Tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Ya, ini saya langsung kaitkan saja dengan tema yang di belakang. Isra Mi'raj mari kita jadikan momentum untuk apa? Transportasi menuju pribadi yang lebih baik. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan agung yaitu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 2 malaikat. Berapa malaikat? 2.
yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kedua malaikat ini membelah dadanya Kanjeng Nabi, kemudian membasuh hatinya Kanjeng Nabi dengan air zam-zam yang suci. Loh, apakah ada kotoran di hati Nabi sehingga harus dibelah dadanya, dicuci hatinya? Bahwasanya Kanjeng Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail, kemudian dibasuh hatinya dengan air zam-zam yang suci, itu bukan karena hati Nabi kotor. Hati Nabi sudah suci, bahkan sangat suci. Kenapa harus dibelah dan dicuci dengan air zam-zam? Supaya tuhron ala tuhrin, supaya yang sudah suci tambah suci. Paham ya? Lah setelah hatinya Nabi itu dicuci dengan air zam-zam, kemudian diisi, dibekali dengan 3 perkara. Berapa perkara? Apa saja? 1 iman, 2 ilmu, 3 hikmah. Ulangi, 1 iman, 2 ilmu, yang ketiga hikmah. Lah inilah yang menjadi contoh teladan bagi kita. Nabi Muhammad sebelum melakukan perjalanan besar Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi dibekali dengan 3 hal itu. Maka kita mengambil kesimpulan, kalau kita semua, saya, ibu, bapak, guru, dan adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 2 Aji Barang ingin menjadi orang yang sukses dan lebih baik, harus punya modal 3 perkara. Ini kan judulnya transformasi, perubahan menuju pribadi yang lebih baik. Kepengin menjadi pribadi yang lebih baik kan? Nah, pribadi yang lebih baik itu kan dalam bahasa simpelnya pengen masa depan kita sukses. Betul apa betul? Kalau ingin kita sukses dunia dan akhirat, maka wajib punya bekal 3 perkara. Dari rumah ke sekolah saja harus ada bekalnya, apalagi transformasi menuju pribadi yang lebih baik, transformasi menjadi pribadi yang sukses, jelas harus ada bekalnya. Bekalnya ada berapa tadi? 3. Siap menyimak satu persatu? Mohon izin Bapak Ibu Guru, ini yang akan saya sampaikan. 3 bekal, 3 sangu, 3 modal kita supaya bisa bertransformasi, bukan menjadi Power Rangers, tapi menjadi pribadi yang lebih baik. Sukses Allahumma. Apa saja? Mari kita baca syair selanjutnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bekal pertama yaitu iman kuat, tandanya mampu menjaga ibadah sholat. Wahai pelajar, marilah kuatkan iman untuk meraih kesuksesan masa depan. Irfa Allahumma, ayo, wasalim ala, ayo yang putri-putri, Tina wa maulana madin adadama lahir sholatan daimatan wa mimul kilahi. Bekal pertama untuk transformasi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sukses di masa depan adalah iman. Apa? Iman yang kuat. Iman ini adalah suatu pondasi. Suatu apa? Pondasi. Kalau kita mau membangun suatu bangunan, harus ada pondasinya. Kalau pondasi kuat, bangunan juga kuat.
Kalau pondasi runtuh, bangunannya rapuh. Kalau pondasi lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasi lapuk, bangunannya ambruk. Kalau pondasinya mencong, bangunannya doyong. Begitu pula dengan kita sebagai manusia. Manusia hidup tergantung imannya. Kalau iman kita kuat, kita akan menjadi orang yang hebat. Allahumma. Kalau iman sampai luntur, akan menjadi orang yang ngawur. Kalau iman kita beres, kita akan menjadi orang sukses. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah, tanda utama orang yang beriman itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dari ayat ini sudah jelas dikatakan bahwasanya qad aflahal mu'minun, sungguh pasti akan sukses. Ini jaminan dari Allah, bahwa Allah menjamin akan sukses. Siapa yang akan sukses? Mukminun, orang-orang yang beriman. Orang beriman itu orang yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang rajin mendirikan ibadah sholat. Kenapa ukurannya sholat? Karena sholat adalah ibadah yang paling istimewa. Kalau perintah-perintah ibadah lain seperti perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, Nabi mendapatkan perintah itu lewat malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah sholat, Nabi Muhammad SAW langsung dipanggil oleh Allah, langsung menghadap Allah melalui perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan puncak Mi'rajnya, Nabi mendapatkan hadiah yang paling istimewa, yaitu ibadah sholat. Itu ukurannya. Sholat yang bagaimana yang menunjang kesuksesan kita? Yaitu sholat yang khusyuk, sholat yang tidak bolong-bolong. Ayo, tadi pagi siapa yang sholat subuh? Tunjuk jari. Alhamdulillah, mayoritas sholat subuh semua. Tepuk tangan buat siswa-siswi SMP Negeri 2 Cibarang. Ini calon orang-orang sukses semua. Allahumma. Luar biasa, Bapak Ibu guru yang memotivasi anak didiknya menjadi anak didik yang rajin ibadah akan menjadi amal jariah sepanjang masa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa orang rajin sholat itu dijamin sukses? Kenapa sih? Kenapa dong? Gitu. Kenapa orang yang rajin sholat dijamin sukses? Kenapa sih? Orang yang rajin sholat, sholatnya nggak bolong-bolong dijamin sukses karena sudah terbiasa fokus. Ketika waktunya sholat subuh, dia disiplin bangun tidur untuk sholat subuh. Kemudian waktunya sholat duhur, fokus sholat duhur. Sholat asar, fokus sholat asar, dan seterusnya. Karena terbiasa fokus, akhirnya cepat sampai tujuan. Allahumma. Logikanya begini, semisal jarak dari rumah adik-adik ke SMP ini cuma 50 langkah. Kalau 50 langkah itu digunakan dengan maksimal, adik-adik fokus, saya niat keluar dari rumah untuk mencari ilmu ke SMP Negeri 2 Aji Barang, maka 50 langkah itu digunakan dengan sebaik-baiknya, adik-adik akan cepat sampai ke sekolah. Betul apa betul? Tapi kalau adik-adik walaupun jarak dari rumah ke sekolah cuma 20 langkah, tapi tidak digunakan langkah itu dengan sebaik-baiknya, jalan tapi sambil main-main, baru dapat 5 langkah nongkrong dulu, dapat 10 langkah ke warung dulu, kemudian dapat 15 langkah ngintip si doi udah berangkat apa belum.
akhirnya nggak nyampe-nyampe. Maka orang yang rajin sholat, ahli ibadah itu dijamin sukses. Siapa yang jamin? Yang jamin bukan saya, yang jamin bukan bapak ibu guru, yang jamin bukan manusia, yang jamin Allah Subhanahu. Kalau Allah yang jamin, pasti akan kejadian. Semoga dengan semangat ibadah kita menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kata kuncinya orang yang beriman, bekal iman yang kuat itu adalah rajin ibadah. Orang rajin ibadah terbiasa fokus. Ayo adik-adik, siswa-siswa dan siswi-siswi SMP Negeri 2 Aji Barang, marilah kita fokus. Siap untuk fokus? Fokus belajar ya dek ya. Jangan cinta-cintaan dulu. Tuh dengerin. Ada sebuah parikan ini Bu Guru. Ada sebuah parikan supaya adik-adik ini bisa tersentil hatinya. Apakah ada yang mengalami seperti ini? Godong tales, godong duren, dicap orang bales padahal. Ada yang pengalaman seperti itu? Cewek-cewek rata-rata. Ulangi. Godong tales, godong duren, dicap orang bales padahal. Ada ya yang seperti itu ya? Godong kacang, godong kedelai, wis ngomong sayang jebule pehak. Ada apa enggak yang seperti itu? Pokoknya jangan percaya sama kata-kata cinta di umur kalian yang masih sangat muda. Jangan percaya, ini ditulis buat status WA nanti malam ini. Jangan percaya terhadap kata-kata cinta yang keluar dari mulut seseorang yang suka meninggalkan sholat. Sebab apa? Sholat saja ditinggalin, apalagi kamu. Mudeng tok apa dikatakan. Alhamdulillah. Maka dari itu mari kita fokus. Orang fokus ibadah, ibadah sholat tanda utama keimanan. Maka jangan pernah sekali-kali membuat-buat alasan untuk meninggalkan sholat. Kadang-kadang ada insiden seperti ini Bu Guru, mohon maaf, mohon izin. Repote dadi guru, sholate terburu-buru, apa maning jadwal ngajar padat, sholate diloncat-loncat, guru kaya kue anak apa orang? Gak ada. Insya Allah rajin ibadah semua. Allahumma. Kadang-kadang ada juga insiden seperti ini. Repote dadi siswa, wayah sholat tenang-tenang saja, apa maning lagi sibuk nulis, durung sholat ngakune. Kok hafal banget pengalaman. Maka dari itu mari kita tingkatkan semangat ibadah sholat kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha alaiha kanat lahu burhanan. Barang siapa yang menguatkan iman, rajin ibadah sholat, Allah akan memberikan burhanan. Memberikan apa dek? Burhanan itu petunjuk supaya sukses dunia akhirat, dimudahkan jalan masa depannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, kunci atau bekal modal sangu yang pertama untuk transformasi menuju pribadi yang lebih baik, pribadi yang sukses adalah iman yang kuat. Lanjut, bekal yang kedua, masih semangat? Oke, shollu ala Nabi Muhammad. Bekal kedua, tekun mencari ilmu agama, jadi
salawatan. Allahumma yang kedua, bekal kita untuk transformasi menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang sukses adalah harus tekun mencari ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara tolabul ilmi ke sekolah, dengan cara tolabul ilmi ke pondok pesantren, supaya apa? Balance, seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah ini ketika Nabi mulai melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh suara perempuan tua, nenek-nenek tapi make upnya glamor. Perempuan tua, nenek-nenek tapi pakai baju yang serba mewah. Itu memanggil Nabi, ya Muhammad, sini hadap belakang. Ya Muhammad, sini hadap belakang. Tapi Nabi karena sudah dibekali ilmu, Nabi Muhammad sama sekali tidak menghadap ke belakang. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu tadi suara apa yang memanggil-manggil saya? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah gambaran dunia dengan perkembangannya. Dunia ini sebenarnya sudah tua, sudah bungkuk, sudah keriput, tapi karena di make up sehingga kelihatan muda. Maka kita perlu filter, apa adik-adik? Filter saring. Walaupun kita hidup di zaman yang serba canggih dan serba modern, tapi harus tetap ada filter, harus tetap disaring-saring. Ojo sakarepe dewe. Sebab tantangan kita, kata Bapak Ibu Guru, ada 3F. Yang pertama adalah food. Apa? Food artinya apa? Makanan. Bocah zaman biyen mak-emek sego karo kluban tapi bocahe sopan-sopan. Bocah zaman saiki mak-emek Kentucky hamburger tapi nek diomongi belar. Ini apa mboten Bu Guru? Nggih, karena pengaruh makanan. Kadang makanan yang tidak diketahui halal haramnya. Semoga kita semua dijaga dari makanan yang haram. Allahumma. Tantangan yang kedua, yang pertama food tadi, yang kedua adalah fun. Apa? Apa itu fun? Hiburan. Bapak Ibu Guru ketika masih kecil itu paling hiburannya apa? Baca majalah, ngisi TTS, baca komik. Kalaupun nonton TV masih banyak tayangan-tayangan yang edukatif, masih banyak tayangan-tayangan yang mendidik. Tapi di zaman kita Gen Z yang sekarang ini, hiburan adalah langsung hafal Bu Guru. Masya Allah, hiburan yang paling diutamakan ini HP. Apa nggak boleh mainan HP terus? Mainan HP boleh. Silakan gunakan teknologi paling canggih. Silakan gunakan HP yang paling canggih, paling mutakhir, silakan, monggo. Tapi harus ada filter dan kontrol. Makanya para ahli menyarankan bagi anak-anak yang masih bocil banget, usia 3-5 tahun, itu maksimal mainan HP 1 hari 1 jam. Berapa jam? Adine diomongi sing umur 5 tahun sejam bae deh aja suwe-suwe. Itu pun harus di bawah pengawasan orang tua. Kemudian umur 6 tahun ke atas itu maksimal sehari 2 jam. Berapa jam? Lah kalau remaja-remaja anak muda seperti kalian ini, entah itu anak muda atau STW Bu Guru, tahu STW bukan? Setengah tua atau tua beneran, sepuh ini sepuh, itu 1 hari maksimal 4
4 jam. Berapa jam? Sanggup? Sanggupnya belum. 1 hari 4 jam untuk kalian ini ukurannya. Tapi insya Allah bisa kekontrol karena di sekolah saja pulangnya jam berapa Bu Guru? Jam 2. Kemudian paling-paling ya bisalah dikondisikan. Semoga tidak ketergantungan kepada gadget. Allahumma. Tapi kan kenyataannya nggak semudah itu. Walaupun para ahli memberikan paparan penelitian ini itu. Jangan main HP kelamaan, nanti kesehatan matanya terganggu dan sebagainya. Tapi kenyataannya banyak yang tidak gubris alias tidak percaya. Buktinya apa? Esuk-esuk dolanane, wengi-wengi dolanane, lagi turung ngelonine, tangi turung goletine, bu gurune ya pada. Ya Allah. Oke lah, kalau memang tuntutan pekerjaan ya gak apa-apa, tapi kita harus memperhatikan kesehatan kita. Kalau kita habis main HP lama-lama, menurut ahli-ahli kesehatan, maka kita harus cuci tangan. Cuci apa? Ini ilmu setelah main HP ini. Jangan langsung ngambil makanan, cuci tangan sampai bersih, kemudian dipijit ini titik hidung bagian atas. Ayo dipraktekkan. Titik hidung bagian atas dipijit, kemudian sudut mata dipijit, kemudian sekitar alis dipijit. Supaya apa? Supaya kesehatan mata tetap terjaga. Kalau kesehatan mata tetap terjaga, dengan mata yang jernih ini kan bisa membaca pelajaran, membaca Al-Quran, membaca informasi-informasi yang penting. Kita menjadi orang yang maju. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga tantangan kita adalah fashion. Apa adik-adik? Coba lihat di TV, fashion atau pakaian itu naudzubillah lah. Ada pakaian celana pendek, ngapret tipis, namanya celana Hawaii. Ke atas lagi, hai. Ke atasnya lagi, aduhai. Naudzubillahimin. Padahal Nabi mengatakan di malam Mi'raj ada orang yang tidak bisa mencium bau surga. Siapa itu? Nisaun kasiyat, ariyat, mumilat, ma'ilat. Seorang wanita yang tidak bisa menjaga auratnya. Maka beruntunglah kalian ditakdirkan sekolah di sini dengan busana yang sopan. Semoga dalam rangka membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ilmu lagi. Ada seorang tokoh muslim, prestasinya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Namanya Said Nursi. Siapa dek? Said Nursi itu tokoh cendekiawan muslim dari negara Turki. Tahu negara Turki apa enggak? Itu dari Haji Barang Ngalor. Said Nursi itu mempunyai julukan Badi'uz Zaman. Julukan apa? Ayo ditulis. Said Nursi punya julukan Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman itu artinya keajaiban zaman. Karena Said Nursi pada waktu itu ibaratnya orang ajaib. Menghafalkan Al-Quran itu cuma 20 hari. Dan hafal kamus bahasa Arab tebalnya 3 kali Al-Quran, itu hafal semua beserta halaman-halamannya. Ajaib, hebat, makanya disebut Badi'uz Zaman Said Nursi. Said Nursi mengatakan, Inna din diya'ul qulub. Ilmu agama adalah penerang hati. Wa ammal ulum al hadisah fahiya nurul uqul. Bahwasanya ilmu umum adalah penerang pikiran. Jadi perlu seimbang antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kalau kita punya ilmu agama, hati kita terang. Kalau kita punya ilmu umum, pikiran kita terang. Kita tidak akan ketinggalan zaman.
Maka dari itu harus seimbang ilmu agama dengan ilmu umum. Nah ini guru bahasa Jawa, pundi Bu guru bahasa Jawa? Bu Renita nggih. Bu Renita ngajar bahasa Jawa. Nggih. Bu Renita kan ngajar bahasa Jawa. Dulu saya juga ketika SMP seusia kalian diajari bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu pelajaran yang penting. Jangan dianggap bahasa Jawa itu alah. Kalau tata krama, ilmu akhlak kita aplikasikan dalam sehari-hari, kita akan menjadi orang yang haji, mulia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ya, itu yang kedua. Kuncinya adalah ilmu agama dan umum harus seimbang. Lanjut kunci yang ketiga, terakhir ini ya Dede. Masih semangat? Yo, sallallahu Nabi Muhammad. Bekal ketiga yaitu disebut hikmah. Ilmu manfaat menyebabkan hidup berkah. Syaratnya harus bakti pada orang tua dan menghormati guru yang mendidik kita. Ayo selawatan. Allahumma wa salim ala sayyidina Muhammadin. Bimatan bidawami mulkilahi. Bekal yang ketiga, bekal untuk transformasi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang sukses adalah hikmah. Apa adik-adik? Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu agama yang kalian pelajari, ilmu umum yang kalian pelajari di SMP tercinta ini kok bermanfaat, itulah yang akan menyebabkan hidup kalian barokah. Allahumma amin. Pengertian barokah itu ziyadatul khair. Hidup kalian semakin baik, semakin baik, semakin baik sampai usia tua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syaratnya ilmu yang kalian dapat harus bermanfaat. Lah biar ilmu yang kita dapat bermanfaat, gimana caranya? Ada dua. Ada berapa? Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Gimana caranya? Caranya kalau mau kemana-mana, terlebih kalau mau sekolah, jangan lupa pamitan, minta restu, minta doa kepada ibu dan bapak. Sebelum sekolah cium tangan ibu bapak ya. Ya, itu menyebabkan keberkahan, menyebabkan ilmu yang manfaat. Jangan sampai diabaikan, apalagi sampai dilupakan. Biasanya kalau mau berangkat sekolah itu gerasa gerusuk, akhirnya nggak sempet salaman sama orang tua. Begitu sampai sekolah ada kakak kelas ganteng malah minta kenalan dong. Nah, ini tidak mencerminkan akhlakul karimah. Kemudian termasuk bakti kepada orang tua juga adalah apa? Yaitu mendoakan kedua orang tua. Gimana doanya? Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Itu doa untuk kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua belum cukup menyebabkan ilmu manfaat. Di sekolah harus menghormati ibu dan bapak guru. Jangan sampai menggunjing, menggibah. Ini yang putri-putri, jangan sering menggibah bapak ibu guru. Namanya manusia nggak ada yang sempurna, cara ngajarnya beda-beda. Tolong hargai, hormati bapak dan ibu guru. Jangan sampai bapak ibu guru jam ngajarnya padat, kemudian lagi nulis di papan tulis, kok di belakang ada yang krisik-krisik. Deneng keleke Pak Guru teles ya.
Jangan sampai seperti itu. Kalaupun ada melihat yang semacam itu, jangan sampai diungkapkan sebagai bentuk penghormatan kepada bapak dan ibu guru. Jabat tangan dengan bapak dan ibu guru, dicium tangannya, jangan ditempelin di jidat atau di pipi. Ini ilmu lagi nih ya. Kalau salim kepada bapak dan ibu guru, dicium tangannya, jangan ditempelin ke jidat atau ke pipi. Itulah kunci ilmu yang manfaat, yang menunjang keberkahan hidup. Yang pertama tadi apa? Berbakti kepada orang. Yang kedua, menghormati bapak dan ibu. Karena kita membutuhkan yang namanya berkah. Nabi Muhammad SAW saja sering mengajarkan doa-doa keberkahan. Kalau kita mau makan, gimana doanya? Allahumma barik fima rozaqtana adzaban nar. Minta diberkahi. Ini di bulan Syaban juga ada doanya, minta keberkahan. Ayo doa bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kok diem saja nggak amin? Ulangi. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Juga sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Ayo, Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadana ighfir lana dzunubana. Diamini lagi nih. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam tolabul ilmi, mendapat ilmu manfaat, sukses dunia akhirat. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadana ighfir lana dzunubana wa balina Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingat itu yang terakhir ya, berbakti kepada orang tua, kepada ibu. Jangan sampai melupakan orang tua. Restunya sangat menentukan kesuksesan kita. Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ya, ini Mas siapa ini? Siapa? Danis. Mas Danis ini suka sama temennya yang bernama daripada mewadah-wadahan saya karang sendiri. Mas Danis misalnya suka sama temen cewek yang namanya Painah. Ini Mas Danis nggak boleh sampai melupakan ibu. Bila kau sayang pada Painah, lebih sayanglah pada ibumu. Allahumma, orang tua prioritas pertama. Bapak ibu guru, hormati mereka semua, karena mereka adalah yang mendidik kalian semua, yang mentransfer ilmu kepada kalian semua. Hormati bapak dan ibu guru, karena menurut pepatah klasik Cina, Yiri Wei Shi Zong Sheng Wei Fu. Tahu artinya? Ya, Yiri Wei Shi Zong Sheng Wei Fu. Sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi orang tua. Tepuk tangan buat bapak ibu guru kita.
Yiri wei si zong sheng wei fu, satu hari menjadi guru, seumur hidup menjadi orang. Lah kalian belajar di sini kan ya 3 tahun lah ya, 3 tahun. Satu hari saja mengajar menjadi orang tua seumur hidup, apalagi 3 tahun mengajar kalian. Makanya wajib dihormati, itulah kunci keberkahan ilmu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong jam 8.53 sepertinya cukup karena terik matahari sudah mulai menyapa kalian. Ini saatnya pengajian selesai. Semoga bermanfaat. Saya ulangi tadi ya, saya ulangi. Coba masih fokus apa enggak? Kunci, modal atau bekal atau sangu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sukses itu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu pegang 3 perkara itu, insya Allah ada semua akan menjadi pribadi yang sukses, menjadi kebanggaan Bapak Ibu guru, menjadi kebanggaan orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa sima wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, semoga Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP Negeri 2 Aji Barang ini diberikan rezeki yang barokah, istiqomah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dan semoga siswa-siswinya diberikan pikiran yang longgar, imannya nggak sampai pudar, bisa menerima ilmu dengan benar dan mendapatkan ilmu yang manfaat, sukses yang bersinar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.